Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Wanita berparas ayu dengan kulit kuning langsat ini bernama Nur Atikah, berusia 33 tahun, warga Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Nur Atikah yang akrab disapa Nuri ini adalah seorang janda dengan 2 anak dari pernikahan pertamanya yang konon hanya bertahan selama 6 tahun. Di mana ketika perceraian itu terjadi, anak pertamanya masih berusia 5 tahun dan anak keduanya berusia 1 tahun. Diceritakan setelah bercerai dengan suami pertamanya, Nuri yang menyadari harus merawat serta harus mencukupi kebutuhan kedua buah hatinya yang ketika itu masih kecil-kecil pun, sempat nekat menjadi TKW ke Arab Saudi. Tetapi hanya dalam hitungan bulan saja, ia bekerja di sana lalu memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena merasa tak betah dan sakit-sakitan. Dari keterangan keluarganya, setelah sempat menyandang status janda selama kurang lebih 3 tahun, Nuri juga sempat menikah untuk kedua kalinya, namun kali ini hanya berlangsung selama 4 bulan saja, kemudian kembali bercerai. Sejak itulah, wanita cantik yang merupakan janda dengan 2 anak ini berpamitan pada keluarga untuk pergi melamar kerja di salah satu rumah makan Padang di daerah Tangerang. Di rumah makan Padang Gumarang Cibadak, di Garaksa, Kecamatan Cikupa, Tangeranglah, Nuri lalu mulai bekerja sebagai kasir. Setelah beberapa lama bekerja di rumah makan tersebut, rencananya pada Juli 2015, ia ingin keluar dari pekerjaannya tersebut karena ingin mencoba peruntungan untuk bekerja sebagai sales. Namun 2 bulan sebelum Nuri keluar kerja, seorang pria bernama Kusmayadi alias Agus yang berusia 31 tahun pindah kerja ke rumah makan Padang Gumarang Cikupa, tempat Nuri bekerja ini. Kusmayadi alias Agus yang berasal dari Bogor, Jawa Barat ini ternyata sebelumnya adalah karyawan rumah makan Padang Gumarang, cabang Cikande, Serang, Banten, lalu dipindahkan ke rumah makan Padang Gumarang Cikupa untuk ditempatkan sebagai kepala atau pimpinan di rumah makan Padang tersebut. Singkat cerita, sejak saat itulah perkenalan antara Kusmayadi alias Agus ini dengan Nur Atikah alias Nuri, si janda cantik asal Lebak, Banten ini, dimulai. Hanya saja belum lama bertemu dan berkenalan, Nuri kemudian keluar dari pekerjaannya di rumah makan itu. Tapi meskipun sudah tak satu tempat kerja lagi, nyatanya komunikasi antara Agus dengan Nuri terus berlanjut nih, baik via telepon maupun SMS. Agustus 2015, komunikasi antara Agus dengan Nuri sempat terputus selama kurang lebih 1 bulan. Hingga pada September 2015, Nuri ini yang lebih dulu kembali menghubungi Agus. Awalnya ia menanyakan kabar dan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kemudian Nuri mengutarakan niatnya pada Agus, yang mengatakan ingin curhat tentang masalahnya pada Agus. Hal ini disambut baik oleh Agus, yang kemudian mengajaknya ketemuan di KFC Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Dalam pertemuan itu keduanya lalu bercerita tentang banyak hal. Kepada Nuri si janda cantik, Agus mengaku jika dirinya masih bujangan. Sementara Nuri, yang memang seorang janda pun berkata jujur pada Agus terkait statusnya yang merupakan seorang janda dan memiliki 2 orang anak. Nah, bermula dari obrolan tersebut, mulailah Agus merayu Nuri untuk diajaknya tinggal bareng dengan alasan agar bisa menghemat biaya sewa rumah dan sebagainya. Nuri yang telah termakan rayuan Agus langsung menyetujuinya. Lalu mereka berdua bersama-sama mencari rumah kontrakan hingga kemudian ketemulah rumah kontrakan milik Haji Malik yang berlokasi di dekat Pasar Cikupa. Tepatnya di Kampung Telaga Sari, Desa Telaga Sari RT 12 RW 1, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Agus dan Nuri lalu menempati kamar nomor 7 lantai 2 di rumah kontrakan yang total memiliki 17 kamar tersebut. Kepada si pemilik kontrakan, Agus awalnya mengatakan jika rumah kontrakan tersebut akan ditempatinya sendiri. Ia tidak mengatakan pada si pemilik kontrakan jika kamar itu akan ditempatinya dengan teman wanitanya. Nah, setelah tinggal bersama dalam satu kamar kontrakan inilah, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Dan tak pelak lagi, dikarenakan setiap hari selalu bertemu bahkan tinggal satu atap, keduanya pun tak segan-segan lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
Hampir 2 bulan sudah, pria yang merupakan kepala rumah makan Padang dan mantan karyawatinya ini tinggal bersama. Saat itulah Nuri mulai merasakan adanya tanda-tanda kehamilan pada dirinya. Karena merasa penasaran, Nuri kemudian memeriksakan keadaannya pada seorang bidan yang praktik tak jauh dari Pasar Cikupa. Di mana dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahuilah bahwa ia memang benar-benar telah positif mengandung. Setelah mengatakan kondisinya tersebut pada Agus, mulailah sejak saat itu kerap terjadi percekcokan di antara mereka. Nuri yang khawatir dengan kondisinya pun lantas kerap menanyakan pada kekasihnya itu, kapan Agus akan melamar dan menikahinya. Namun kala itu Agus selalu berkilah agar Nuri bersabar dulu. Seiring berjalannya waktu, Nuri yang memang tinggal bareng dengan Agus perlahan justru mulai tahu jika Agus kekasihnya ini ternyata telah memiliki seorang istri dan seorang anak yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Karena itu pertengkaran demi pertengkaran pun semakin sering terjadi di antara keduanya. Memasuki bulan April 2016, dikala kandungan Nuri sudah memasuki usia 7 bulan, percekcokan pun kembali sering terjadi. Tanggal 3 April, Nuri dan Agus bertengkar karena Nuri marah yang disebabkan uang belanja yang selalu kurang dan terus meminta kejelasan status hubungan mereka pada Agus. Nuri yang menyadari perutnya pun semakin kian membesar, meminta agar orang tua Agus segera datang melamarnya. Tanggal 7 April 2016, Agus yang semakin pusing dengan masalah yang dihadapinya, lalu curhat pada seorang karyawan rumah makan Padang Gumarang yang bernama Valen. Kepada Valen Agus bercerita jika Nuri tidak mau menggugurkan kandungannya. Lalu Agus bertanya pada Valen, apakah membunuh orang itu akan dosa besar atau tidak? Tanggal 8 April keesokan harinya, Agus bertanya pada Erik, temannya yang lain. Agus bertanya pada Erik, apakah pernah membunuh orang? Yang dijawab oleh Erik, tidak pernah karena takut. Besoknya di tanggal 9 April, lagi-lagi Agus bertanya pada Erik, kenapa takut membunuh? Puncaknya pada 10 April 2016, pagi itu sekitar pukul 8. Agus membelikan nasi bungkus untuk sarapan dirinya dan Nuri dikontrakan. Sebelum makan mereka sempat cekcok saat Nuri kembali bertanya kapan mereka berdua akan pulang ke rumah keluarga Nuri yang berada di Banten. Yang lagi-lagi dijawab oleh Agus dengan kata sabar dulu. Yang sontak saja jawaban Agus ini semakin memicu kekesalan Nuri. Nuri yang marah karena merasa terus diberikan janji tapi tak kunjung ditepati. Kemudian mendorong Agus hingga terjatuh ke lantai sambil mengucapkan kalimat, "Aku pinginnya pulang sekarang, monyet." Agus yang mendengarnya pun seketika memuncak emosinya lantaran merasa tak dihargai. Seketika itu pula Agus berdiri, lalu langsung membanting dan memiting leher wanita yang sedang mengandung anaknya itu. Nuri sempat 2 kali berteriak minta tolong dan menggigit jari pria itu, di mana hal itu justru membuat Agus semakin kuat memiting leher Nuri. Barulah kurang lebih 30 menit kemudian, Agus melepaskan tangannya dan menyadari kekasih gelapnya itu sudah tak bernafas lagi. Setelah menyadari apa yang dilakukannya, Agus sempat linglung merasa bingung dan sempat berdiam diri hingga malam menjelang. Pukul 19.30 waktu setempat ketika itu, Agus yang sedang memikirkan cara menghilangkan jejak, lalu melihat golok di bawah meja TV. Yang kemudian diambilnya, lalu dengan menutup mata, pertama dipisahkannya bagian tangan kanan dan kiri wanita itu. Agus lalu pergi ke pasar untuk membeli plastik besar yang digunakannya untuk membungkus tangan korban. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Agus menelepon Erik untuk meminta bantuan membuang sesuatu dengan meminjam motor milik Mahdi tetangga kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Erik menunggu di luar. Lalu Agus mengambil potongan tangan yang sudah dibungkusnya dengan plastik dan menyerahkannya kepada Erik. Erik yang heran pun sempat bertanya, "Ini apa? Kok berat sekali?" Yang dijawab oleh Agus, "Ini salah satunya." Erik yang sebenarnya belum begitu mengerti maksud Agus, tak bertanya lagi. Ia lalu pergi membuangnya di pembuangan sampah Bugel 3 Raksa sesuai arahan Agus. Sementara setelah itu, Agus lalu memilih tidur di mes rumah makan Gumarang karena tidak berani tidur di rumah kontrakannya bersama mayat sang kekasih.
Keesokan paginya 11 April 2016, sekitar pukul 7 pagi, Agus kembali ke rumah kontrakannya untuk membersihkan darah dan jejak kaki. Saat itu Agus kembali mencoba memotong bagian kaki korban. Namun karena kesulitan, ia kemudian pergi ke pasar Tiga Raksa untuk menjual ponsel milik Nur Atika. Lalu uangnya digunakannya untuk membeli gergaji dan sisanya untuk bekal hidup karena ia berencana untuk kabur. Barulah sorenya sekitar pukul 16, Agus memisahkan bagian kaki kanan dan kiri, hingga sebatas pangkal pahanya yang kemudian dibuangnya di Sungai Suryatoto sekitar 500 meter dari pasar Tiga Raksa Cikupa. 2 hari kemudian, di tanggal 13 April, belum sempat bagian tubuh dan kepala dibuangnya. Agus tak sengaja mendengar tetangganya yang sedang ribut membahas adanya bau busuk di area rumah kontrakan tersebut. Untuk memastikan, Agus pura-pura bertanya, kala itu si tetangga malah menyarankan pada Agus untuk memeriksa rumah kontrakannya, karena si tetangga meyakini bau itu berasal dari sana dan seperti ada yang tak beres dengan bau tersebut. Agus yang panik takut ketahuan, lalu memasukkan bagian tubuh Nuri yang hanya sisa kepala dan tubuhnya saja ke dalam kantong plastik besar, lalu beserta spray, kasur lipat, dan baju berlumuran darah disembunyikannya ke dalam kamar mandi. Untuk menyamarkan bau, aku sengaja menyemprotkan pengharum ruangan dan menaburkan serbuk kopi di sekitar area dalam rumah. Pria berusia 31 tahun itu lalu memilih segera kabur dari TKP di pagi hari itu juga. Agus kala itu sempat mengambil tas dan baju di mes rumah makan Padang Gumarang sebelum menuju terminal Balaraja Tangerang untuk naik bis Pahala Kencana tujuan Surabaya sekitar pukul 12 siang. Sementara itu beberapa warga sekitar kontrakan yang semakin tak kuat dengan bau busuk yang menguar dari arah dalam rumah kontrakan nomor 7 di lantai 2 itu, lalu memutuskan untuk membuka dan memeriksa bagian dalamnya. Kecurigaan warga akhirnya terjawab saat warga menemukan potongan tubuh wanita yang tengah mengandung kisaran 7 bulan itu di dekat kamar mandi tanpa kedua kaki dan kedua tangannya. Tak hanya itu, ternyata bayi yang dikandung wanita itu juga telah terlahir ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kantong plastik yang sama. Tim Inafis bersama petugas kepolisian yang datang usai menerima laporan warga atas penemuan tersebut segera melakukan olah TKP serta mengevakuasi korban guna dilakukan otopsi. Petugas yang memeriksa beberapa saksi dari sekitar TKP menduga kuat pria teman serumah korbanlah yang awalnya dikira suaminya lah yang telah tega menghabisi nyawa wanita yang tengah hamil 7 bulan itu. Karena itu, petugas bergerak cepat guna mengejar pelaku yang pada saat mayat korban ditemukan, pria terduga pelaku itu sudah kabur. Kusmayadi alias Agus yang kabur ke Surabaya tiba pada keesokan harinya, Kamis 14 April 2016, sekitar pukul 14.30. Setibanya di terminal bus Surabaya, Agus menghubungi seorang wanita bernama Manda untuk minta dijemput, yang ternyata wanita tersebut merupakan mantan pacarnya saat dulu Agus bekerja di salah satu rumah makan Padang di Surabaya pada tahun 2011. Namun wanita itu tidak tahu jika Agus yang kala itu datang ke Surabaya ternyata usai membunuh seseorang. Di Surabaya, Agus ini menumpang di tempat temannya yang bekerja di rumah makan Padang Salero Bundo, tempat Agus bekerja dulu. Hingga seminggu kemudian, tepatnya pada Rabu, 20 April 2016, Agus yang sedang menunggu pesanan nasi di rumah makan Padang Salero Bundo yang beralamat di Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur ini dikejutkan dengan kedatangan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kabupaten, dan Polsek Cikupa yang bermaksud menangkapnya. Seketika itu juga, Agus menangis ketika petugas meringkusnya. Agus ditangkap berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat melalui hotline yang disebar Polda Metro Jaya. Kusmayadi alias Agus, yang berusia 32 tahun, pria yang merupakan kepala atau pimpinan rumah makan Padang Gumarang Cikupa, tak bisa mengelak lagi. Penangkapannya juga atas dasar keterangan yang diberikan oleh salah satu tersangka lain, yang bernama Rifriyadi Kusmandala, alias Erik. Erik, yang mengenal Agus, sebelumnya telah mengakui turut membantu Agus dalam membuang bagian tubuh korban atas suruhan Agus. Agus mengakui perbuatannya.
Ia mengatakan sangat menyesali perbuatannya itu. Ia mengaku jika sebenarnya mencintai Nur Atika alias Nuri, kekasih gelapnya tersebut. Namun hubungan antara mereka memburuk setelah Nuri mengetahui jika Agus sebenarnya telah memiliki istri dan seorang anak. Terlebih saat itu Nuri terlanjur mengandung anak hasil hubungannya dengan Agus. Dari pengakuan Agus, ia sebenarnya telah menyuruh Nuri untuk menggugurkan kandungannya. Namun karena kendala biaya dan juga upaya yang telah dilakukan tidak berhasil, maka kehamilan Nuri itu pun akhirnya dibiarkan tumbuh kian membesar. Nuri yang mengetahui status kekasihnya ternyata telah beristri, semakin mendesak minta dinikahi. Agus pun kian kalut dan panik, takut keluarganya di Bogor mengetahui hubungan gelapnya dengan korban. Hingga ketika usia kandungan Nuri memasuki usia 7 bulan, Agus yang kala itu tengah bertengkar dengan korban, menjadi lepas kendali lalu menghabisi kekasihnya itu dengan cara dipiting hingga meninggal, kemudian memisahkan tubuhnya menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Tim penyidik pun telah mengantongi beberapa keterangan saksi, juga bukti-bukti yang menyatakan jika aksi keji pria itu sudah direncanakannya sejak beberapa bulan sebelumnya. Atas dasar keterangan pelaku, petugas pun segera mencari beberapa bagian tubuh korban yang dibuang di beberapa tempat berbeda. Hingga akhirnya bagian tangan milik Nuri berhasil ditemukan atas petunjuk pelaku. Dan pada tanggal 22 April dilakukanlah tes DNA untuk mencocokkan bagian tubuh dan tangan yang ditemukan, juga pencocokan hasil DNA dari anak pertama Nur Atika, di mana hasil tes DNA menyatakan jika antara tubuh dan tangan yang ditemukan cocok, juga dari hasil tes DNA anak pertama Nuri yang juga dinyatakan cocok. Karena itu, jenazah Nur Atika diserahkan kepada pihak keluarga. Di malam itu juga usai dilakukan tes DNA dan segera dimakamkan oleh pihak keluarga meskipun bagian kakinya belum ditemukan. Dari keterangan petugas berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, diketahui jika Agus ternyata memang seorang playboy. Ia memiliki banyak pacar di setiap kota tempat ia pernah bekerja, tepatnya di rumah makan Padang. Di Malang, Surabaya, Bekasi, Tangerang, dan di beberapa kota lain, baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Nur Atika alias Nuri, janda cantik asal Lebak, Banten, yang bekerja di rumah makan Padang yang sama dengan pelaku ini. Atas perbuatannya, Kusmayadi alias Agus, pria beristri dengan satu anak ini, dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan temannya Rifriyadi Kusmandala alias Erik, yang berusia 20 tahun, dijerat dengan pasal 181 KUHP karena telah menyembunyikan informasi adanya tindak pidana. Pada akhirnya, 22 November 2016, Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ketut Sudira memvonis Kusmayadi alias Agus bin Dulgani dengan vonis hukuman 20 tahun penjara. Agus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar pasal pembunuhan berencana. Sementara itu Erik divonis 9 bulan penjara karena terbukti turut membantu Agus dalam membuang potongan mayat korban serta mengetahui adanya tindak pidana, namun tidak melaporkannya. Sekian kisah ini, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum, see you.